Jadi ini harus paham, kita ini berusaha memperbaiki manusia. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang orang yang ghuraba, yang asing. Kan Nabi menyebutkan di sini, badal Islamu ghariba wa sayaudu kama bada ghariba fatuba lil ghuraba. Islam awalnya asing dan kelak akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah bagi ghuraba, orang-orang asing. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ini orang-orang asing. Orang asing ini memperbaiki akidah manusia, memperbaiki. Makanya ketika orang-orang diperbaiki itu, ada di antara mereka yang menerima, ada yang menolak, ada yang mengingkari, ada yang mencela, ada yang menuduh, ada yang memberikan gelaran yang jelek. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad sama seperti itu. Jadi jangan kita berharap bahwa semua orang terima dakwah ini, ya. Tapi dakwah ini dakwah fitrah. Secara umum manusia terima dakwah ini karena mudah untuk dipahami. Karena dalilnya Quran, Sunnah. Ala pahami salaf, jelas dalilnya, gamblang, riwayatnya jelas, ayatnya antum bisa baca. Maka saya suruh buka ayatnya, saya sebutkan nomornya, baca ayatnya supaya antum paham. Jelas dalilnya, hadisnya juga jelas semua. Saya bawakan hadisnya, riwayatnya sahih dan tidak sahihnya dijelaskan. Kemudian juga secara fitrah manusia cocok dengan ini, mudah, nggak menyulitkan, nggak membebani manusia akidah ini, mudah dan juga tidak membingungkan. Sesuai dengan fitrah, bisa diterima oleh fitrah manusia, bisa diterima oleh akal manusia. Maka dakwah ini kalau antum lihat nggak pernah berkurang, dakwah ini selalu bertambah, dakwah ini nggak pernah berkurang. Semakin dakwah kita dakwakan, dakwah tauhid, dakwah akidah, semakin banyak yang ikut, nggak pernah berkurang. Dan itulah dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Seperti disebutkan oleh Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apakah pengikutnya Nabi Muhammad SAW itu orang-orang kaya atau miskin yang terbanyak? Miskin yang banyak. Kemudian bertambah atau berkurang? Bertambah. Karena dakwah ini nggak pernah berkurang. Dakwah ini semakin kita jelaskan tentang tauhid, tentang akidah yang benar, semakin banyak. Antum bisa lihat sendiri, nggak pernah berkurang. Semakin banyak dakwah ini di mana-mana. Dan semakin orang mau tahu tentang akidah yang benar dan mau memahami dan mau mengamalkannya. Nah, resikonya orang-orang yang nggak senang itu, ya mulai mereka mencela, memfitnah, menuduh, dan segala macam. Sebagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah berdakwah, ya dituduh orang gila, penyair, tukang sihir, orang yang putus barokahnya, dan segala macam tuduhan. Tapi itu tuduhan nggak ada masalah. Dakwah tetap harus jalan. Makanya mereka nggak mampu membantah dengan dalil, dan juga mereka nggak mau ikut. Mereka nuduh. Ini ajaran Wahabi, sesat. Antum bisa tanya Pak Kiai, Pak Ustadz, Wahabi itu apa? Wahabi itu apa? Jenis orang, apa jenis makanan? Gitu. Tanya kepada dia, apa? Jelaskan. Jangan asal ngomong, jangan asal nuduh. Wahabi itu apa? Jelaskan. Kau bilang itu aliran yang melarang orang ziarah kubur. Apa ada larang ziarah kubur? Di buku ini jelaskan tentang ziarah kubur, ada di sini. Di buku ini ada, di Syarah Akidah ini tentang ziarah kubur. Enggak ada larangan ziarah kubur. Yang dilarang itu minta-minta ke kuburan. Secara akal, bisa nggak orang yang sudah mati itu diminta? Coba Pak Kiai jawab. Jadi antum ini juga jangan diam. Antum ajak mereka diskusi, ajak mereka berpikir. Ajak. Jangan kepada muridnya, jangan. Langsung kiainya, ustadznya. Gitu. Langsung, saya mau ketemu dengan kiai. Enggak ngadepin saya, enggak, saya mau ketemu sama kiainya. Harus begitu, supaya apa? Bisa jelas. Karena apa? Selama ini semua tuduhan, nggak ada bukti. Kan Allah mengatakan qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, kata Allah. Katakan kepada mereka, mana bukti kamu, mana hujjah kamu, mana dalil kamu, jika kalian orang yang jujur. Begitu Islam, mana dalil kamu? Menuduh orang semua bisa, anak kecil juga bisa. Dan yang paling bisa menuduh orang gila. Sekarang ketika orang menuduh ini Wahabi sesat, dari mana? Yang diajarkan akidah yang benar kok tauhid. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada dalilnya, ada keterangannya, ada rujukannya, ada marojinya, ada referensinya, bisa dilihat di kitab itu. Bukan kata orang. Ketika nuduh, mana buktinya? Jadi antum harus bisa supaya mereka juga terbuka. Kalau mereka nggak mau, nggak ada masalah. Nggak ada masalah dalam dakwah. Yang penting kita berusaha untuk mengajak dengan cara yang baik, mereka terima, alhamdulillah. Mereka nggak terima, nggak ada masalah. Karena apa? Secara umum manusia Allah sudah sebutkan semuanya fasik. Wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Kebanyakan manusia ini fasik, melanggar syariat.
Yang kedua, dalam dakwah Allah sudah sebutkan yang tadi yang sudah kita baca di buku ini, di surah An-Nahl surah 16 ayat 36. Setelah nabi-nabi mendakwakan dakwah tauhid, melarang menyembah tagut, diwajibkan untuk menjauhkan tagut. Kata Allah apa? Wa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara mereka ada yang dapat hidayah, di antara mereka ada yang sesat. Nggak mungkin semua manusia dapat petunjuk, nggak mungkin. Mesti ada yang sesat, yang tetap dengan kesesatannya dia nggak mau terima ajaran yang benar. Meskipun kita sudah bawakan dalil, nggak ada masalah. Tapi tetap dakwah ini harus jalan. Nggak bisa kita diam. Dakwah ini harus terus tegak.